Baik, selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mendesain struktur, dan kami mengambil tema yaitu warung makan. Ini ini anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada. Kemudian ada saya sendiri atas nama Iwayan Agus Putra dengan NIM 20 2262 12 1067. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Gede Putri Kalitsa Dewi dengan NIM 2022 62111004. Baik, perkenalkan nama saya Niko Manganggini Putri dengan NIM 017. Baik, perkenalkan nama saya Ika Deangga Wiguna dengan NIM 021. Baik, perkenalkan nama saya Hakan Gede Putra Krisnadinata, NIM 2022 62 12 024. Kan nama saya Pandey Made Yuda Mendra Atmaja dengan NIM 2022 62 12 1042. Daftar isi. Di sini ada pembagiannya tentang pembagian dari presentasi kami, yaitu ada 5. Yang pertama ada program ruang, yang kedua program site, yang ketiga konsep dan tema perancangan, yang keempat ada konsep struktur, yang kelima ada gambar rancangan. Spesifikasi teknis warung makan. Makan adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya, baik berupa makanan maupun minuman, yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif pembayaran tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu program ruang. Baik, beginilah program ruangnya itu. Di sini program ruang kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada dapur yang seluas 260 kali 250 ditambah 80 kali 75 yang hasilnya sekitar 7,1 meter persegi. Yang kedua ada ruang makan yang seluas 472 kali 310 ditambah 238 dikali 125 dan juga ditambah 350 kali 190 yang sekitar total ruangan itu 24,2 meter persegi. Yang ketiga ada kasir yang seluas 185 kali 174 yaitu kisaran besarnya yaitu 2,7 meter persegi. Yang keempat ada toilet atau yang seluas 160 kali 125 ya, bangunan sekitar 2 meter persegi. Baik, ini dia zoning-zoningnya. Eh, garis titik-titik itu menandakan bahwa ruangannya itu ruangan antar ruangan itu dekat ya. Eh, kalau garis lurus terus itu menandakan ruang itu jauh. Dan adapun warna-warna yang kami terapkan kepada ini agar menentukan bahwa ruang itu eh, privat, semi-privat, atau publik. Inilah bagian-bagiannya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini ada program fungsi. Dilihat dari sivitas. Pelaku utamanya itu pelanggan dan pelaku penunjangnya itu karyawan dan koki. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas koki itu memasak, menyiapkan bahan makanan, menyajikan makanan, BAB atau BAK. Selanjutnya itu ada aktivitas karyawan, yaitu mencatat pesanan, melayani pelanggan, membersihkan meja setelah dipakai, BAB dan BAK. Selanjutnya ada aktivitas pelanggan, yaitu membeli makanan, makan atau minum, membayar, BAB dan BAK. Next. Selanjutnya ada kebutuhan ruang. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Civitas
Adapun ruang-ruang yang diperlukan untuk mewadahi aktivitas dan sivitas pada tempat makan ini meliputi yang pertama, kebutuhan ruang yang pertama, 1 unit dapur, 1 unit ruang makan, 1 unit kasir, dan 1 unit toilet. Oke, selanjutnya ada program ruang, yaitu berupa denah. Jadi, pada denah ini, pelanggan eh, menuju parkiran, terus masuk untuk memesan makanan. Setelah itu, setelah memesan makanan, pelanggan langsung duduk di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, program ruang dapur. Insumetri interior, sivitas 2 orang, yaitu 2 chef. Yang kedua, aktivitas memasak dan mencuci piring. Yang ketiga, furniture, meja dapur, kompor, sink, dan kulkas. Selanjutnya itu ada furniture, meja kompor ukuran 85 kali 60, kompor 73 kali 40, sink 80 kali 45, kulkas 60 kali 50. Luas ruangan dapur yaitu 260 kali 250 ditambah 80 kali 75. Jadi total luas ruang dapur itu 7,1 meter persegi. Kapasitas manusia untuk 3 manusia. Next. Selanjutnya ada program ruang, yaitu ruang makan. Insumetri interior, sivitas 14 orang, aktivitas yaitu makan, furniture, meja makan, kursi, dan sofa. Furniture, meja makan persegi panjang, ukuran 80 kali 130, meja makan persegi 60 kali 60, kursi 50 kali 50, sofa 385 kali 40. Jadi luas ruang makan yaitu 472 kali 310 ditambah 238 kali 125 ditambah 350 kali 190. Jadi totalnya yaitu 24,2 meter persegi. Kapasitas manusia untuk 14 manusia. Next. Selanjutnya ada program ruang kasir. Insumetri interior, sivitas 1 orang yaitu karyawan, aktivitas memesan makanan atau minuman, furniture, meja kasir, komputer, mesin dan mesin kasir. Furniture, meja kasir 150 kali 50, komputer 35 kali 35, mesin kasir 33 kali 36. Luas ya, selanjutnya itu ada luas ruang kasir yaitu 185 kali 147, jadi totalnya yaitu 2,7 meter persegi. Kapasitas manusia untuk 2 manusia. Next. Dan selanjutnya itu ada program ruang yaitu toilet. Insumetri interior, sivitas untuk 1 orang, aktivitas buang air besar dan buang air kecil, furniture, kloset duduk, dan wastafel. Furniture, kloset duduk yaitu 58 kali 38, wastafel 40 kali 34. Luas toilet yaitu 160 kali 125. Jadi totalnya yaitu 2 meter persegi. Kapasitas manusia untuk 1 manusia. Selanjutnya program site. Next. Site yang kami pilih berada pada Jalan Raya Babakan Canggu, Kuta Utara, Bali. Ini merupakan tampak depan dari lokasi site kami. Di sebelah barat site kami berada villa, dan di sebelah selatan dan utara pada site kami ada rumah warga, lalu di sebelah timur site kami ada toko. Luas bangunan kami adalah 36 meter persegi. Luas tanah sisa pada site kami adalah 16 meter kali 13 meter atau sama dengan 2,08 are. Dan luas tanah keseluruhan ada 25 meter kali 16 meter atau sama dengan 5 are. Dan
Luas tanah yang digunakan adalah 16 meter kali 12 meter atau sama dengan 1,92 are. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep dan tema perancangan. Next. Konsep pada bangunan rumah makan ini adalah bangunan alam. Karena selain untuk memberikan kesan sejuk pada ruangan, konsep ini juga dapat mengurangi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam dengan penanaman pohon pada luar ruangan melalui efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lain. Perlindungan kesehatan penghuninya dan meningkatkan produktivitas pekerja. Mereduksi limbah atau buangan padat cair dan gas. Tema pada bangunan ini adalah natural alam. Tema ini kami pilih karena ingin mengkombinasikan dan menonjolkan bentuk kekinian. Kesan dari gaya natural, modern adalah homey, hangat dan stylish. Gaya ini juga tidak lekang oleh waktu, apalagi dengan adanya spirit green living atau eco living yang akhir-akhir ini semakin dikenal karena ekstra benefitnya. Next. Konsep struktur. Dalam bangunan ini kami memilih bentuk dari bunga tulip yang kuncup. Sesuai inspirasi dari tugas struktur sebelumnya, jadi di dalam bangunan ini, bentuk bangunan tulip ini kami aplikasikan pada bagian atap. Gambar di atas adalah maket yang dibuat pada semester lalu yang diaplikasikan pada bagian kerangka atap. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep struktur. Next. Konsep struktur aksenometri. Upper struktur. Kaca, rangka atap bambu, rangka atap besi, list plank. Superstruktur, ring balok 15 x 20, pas batu bata, kolom, beton 15 x 15. Substruktur, slope beton 15 x 20, fondasi batu kali. Next. Substruktur. Yang pertama ada lantai, terus slope 15/20, terus pas batu kali, pas batu kosong, dan pas uruk. Substruktur. Struktur bangunan di samping merupakan sistem pendukung bangunan yang menerima beban struktur atas untuk diteruskan ke tanah di bawahnya. Struktur ini berada di permukaan tanah, dari atas permukaan tanah hingga berada di bawah permukaan tanah. Peran dan fungsi struktur adalah menerima dan meneruskan beban yang diterima dari superstruktur menuju ke tanah dan batuan yang berada di bawahnya. Perhitungan perencanaan struktur bagian bawah atau disebut dengan substruktur ini meliputi slope dan perhitungan pondasi. Next. Slope. Slope merupakan komponen struktur bangunan yang berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi. Slope terletak di atas pondasi. Fungsi lain slope sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh apabila terjadi pergerakan tanah. Bangunan ini menggunakan jenis slope beton bertulang karena memiliki kekuatan tekanan yang tinggi, ketahanan terhadap api dan air, mudah dibentuk, perawatan yang mudah. Penerapan atau posisi dari slope ini berada tepat di atas fondasi menerus batu kali. Fondasi menerus atau batu kali. Fondasi merupakan elemen struktur bawah bangunan yang langsung berhubungan dengan tanah, berfungsi menyalurkan beban dari struktur di atas ke lapisan tanah, pendukung atau batuan yang berada di bawahnya. Perencanaan fondasi harus didasari beberapa aspek, yaitu fungsi dari bangunan, jenis tanah, kedalaman
kedalaman tanah keras, pendukung pondasi maupun dari aspek biaya atau finansial. Dimensi pondasi batu kali yang digunakan yaitu batu kali berbentuk trapesium. Pertama, penampang atas 30 cm, yang kedua penampang bawah 80 cm, yang ketiga tinggi 80 cm. Dua, batu kosong atau unstamping dengan tebal 20 cm. Yang ketiga, urugan pasir di bawah pondasi dengan tebal 50 cm. Next. Konsep struktur. Superstruktur ada ring balok, pas batu bata, kolom. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep struktur. Yang selanjutnya yaitu superstruktur. Superstruktur adalah struktur yang dibangun di atas struktur lain. Bagian atau sebuah struktur rumit. Superstruktur pada bangunan adalah bagian dari konstruksi bangunan yang letaknya di atas permukaan tanah, di mana tempat orang menghabiskan sebagian besar waktunya. Fungsi dari superstruktur yaitu meneruskan beban dari upper struktur yang selanjutnya akan diteruskan menuju substruktur. Elemen-elemen dari superstruktur meliputi kolom dan ring balok. Next. Selanjutnya ada kolom. Sesuai dengan SK SNI T15/199103 tentang cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekanan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Jenis kolom yang digunakan adalah kolom material beton segi 4 dengan tulangan memanjang dan menyengkang. Penggunaan kolom beton bertulang untuk warung makan dipilih karena lebih mudah terjangkau, aman, dan maintenance mudah. Jenis kolom yang dipergunakan yaitu kolom praktis. Rangka struktur dari kolom jenis ini berbeda dalam posisi vertikal untuk menopang beban upper struktur dan ring balok. Fungsi kolom praktis ini adalah untuk menahan dinding dari gaya melintang agar tidak roboh. Penerapan atau pondasi dari kolom praktis ini berada di atas struktur slope. Next. Selanjutnya ada ring balok. Ring balok merupakan sebuah struktur bangunan yang terletak pada bagian atas dinding dan menjadi tumpuan dari kerangka atap. Ring balok berfungsi untuk mengikat dinding satu dengan dinding yang lain. Jenis ring balok yang dipergunakan adalah ring balok material beton segi 4 dengan tulangan memanjang dan menyengkang. Penggunaan ring balok beton bertulangan untuk warung makan dipilih karena lebih mudah terjangkau, aman, dan maintenance mudah. Rangka struktur dari ring balok berada dalam posisi horizontal untuk menopang beban upper struktur. Fungsi ring balok untuk menopang upper dan diteruskan pada kolom serta mengikat dinding. Next. Selanjutnya ada konsep struktur, upper struktur. Bisa dilihat dari bawah, itu ada listlang, pipa besi, bambu tali, ada genteng bitumen, dan yang paling atas kaca. Next. Nah, untuk upper struktur adalah seluruh bagian struktur dari bangunan yang ada di atas permukaan tanah dan letaknya pada bagian atas bangunan, yaitu kerangka pemikul bangunan tersebut, structural part. Pada upper struktur ini terdapat salah satu zat kerangka atap yang harus dikuasai perhitungan-perhitungan kekuatan, kestabilan, serta keamanan dari kerangka-kerangka pemikul tersebut, baik akibat gaya gravitasi, gaya angin, ataupun gaya gempa, serta sifat-sifat dari bahan bangunan sendiri. Struktur atas adalah seluruh komponen yang berada di atas tanah. Dalam proses perancangan bangunan, upper struktur diperhitungkan dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional, estetika, dan keamanan bangunan yang diinginkan. Next. Struktur atap. Struktur atap pada desain ini menggunakan struktur bambu dan pipa besi. Berikut urutan struktur atap. Yang pertama ada bambu apus atau bambu tali sebagai struktur utama. Pada desain ini, kami memakai bambu yang memiliki tebal diameternya 5 cm. Nomor 2, ada pegangan dari bambu vertikal dan horizontal adalah pipa besi. Ukuran tebal pipa besi diameternya 5 cm. Lalu yang terakhir, penyambung struktur besi terhadap ring balok bangunan, yaitu dengan menambahkan besi ukuran
ukuran besi 5/10 dan terdapat ikatan atau pengunci sebagai penguat struktur atap. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip struktur. Prinsip kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan dari suatu elemen atau komponen struktur bangunan yang bekerja ketika menerima beban secara vertikal, beban mati atau hidup, ataupun horizontal, beban gempa. Bangunan dalam menahan beban-beban yang timbul. Prinsip kekuatan pada bangunan rumah terdapat pada bagian struktur bangunannya, di mana pada substruktur terdapat fondasi sebagai penahan kekuatan dari struktur yang berada di atasnya dan sebagai penyebar gaya vertikal yang diteruskan oleh kolom. Prinsip kekuatan ini juga dapat dilihat pada rangka atap bangunan ini sebagai penopang atap di atasnya. Bisa lihat di contoh gambar yang di atas ada gaya vertikal dan di bawah ada gaya horizontal. Next. Selanjutnya ada prinsip kestabilan. Kestabilan bangunan merupakan kemampuan bangunan dalam mengatasi gaya-gaya lateral dari luar, seperti angin, gempa, ataupun gaya gravitasi bumi. Hal ini dapat tercapai dari pembentuk struktur bangunan yang memberikan perilaku struktur yang stabil. Pada bangunan ini, kestabilan terletak pada bangunan pondasi dan rangka atap. Pondasi merupakan struktur bagian paling bawah dari suatu konstruksi yang berfungsi menyalurkan beban vertikal di atasnya. Kolom merupakan maupun beban horizontal ke tanah. Rangka atap adalah suatu komponen penting yang ada dalam suatu bangunan. Rangka atap berfungsi sebagai penopang tekanan atap dan mengalirkan tekanan bangunan ke struktur lainnya yang ada di bawahnya. Next. Selanjutnya ada prinsip estetika. Prinsip estetika dalam prinsip-prinsip struktur mengacu pada pertimbangan dan integrasi elemen-elemen estetis dalam desain dan konstruksi struktur. Meskipun tujuan utama struktur adalah untuk memberikan kekuatan dan keamanan, faktor estetika juga menjadi penting dalam menciptakan struktur yang menarik secara visual dan harmonis dengan lingkungannya. Berikut adalah beberapa prinsip estetika bangunan. Pengaplikasian kaca yang dipasang di atap warung makan sebagai skylight. Yang harus dimengerti adalah prinsip pemakaian kaca adalah untuk memasukkan cahaya matahari, bukan panasnya. Ingin memanfaatkan cahaya alami matahari agar warung makan menjadi terang dengan mengaplikasikan kaca. Juga menjadi salah satu cara efisiensi biaya listrik. Next. Selanjutnya ada prinsip tektonika. Prinsip tektonika berperan memberi artikulasi pada mekanisme penyaluran beban dari elemen-elemen struktur. Tektonika dalam arsitektur merupakan kreasi yang mengupayakan dan konstruksi bangunan. Tidak hanya berperan untuk kekokohan bangunan saja, namun lebih dari bagaimana mengekspresikan keindahan yang terkandung di dalamnya. Secara sederhana, tektonika struktur adalah sistem sambungan pada konstruksi bangunan yang ditinjau dari segi estetika atau sambungan pada struktur bangunan yang dibuat menarik. Next. 5. Gambar rancangan. Next. Untuk yang pertama ada set plan. Untuk lokasi set berada di Jalan Raya Babakan Canggu Kuta Utara. Untuk sirkulasinya pelanggan datang lalu parkir. Setelah itu masuk ke warung makan. Next. Yang kedua ada layout plan. Untuk sirkulasinya pelanggan datang lalu parkir lalu masuk ke warung makan. Setelah itu memesan makanan lalu membayar makanan di kasir. Next. Setelah itu ada denah. Untuk sirkulasinya, pelanggannya datang, lalu parkir, lalu masuk ke warung makan. Setelah itu memesan makanan, lalu membayar makanan di kasir. Next. Setelah itu ada tampak. Di sini saya menggunakan material roster, setelah itu finishing semen polish, batu bata, displang kayu, dan genteng bitumen. Next. Setelah itu ada tampak samping kanan. Di sini saya menggunakan material finishing semen polish. Setelah itu ada displang kayu dan genteng bitumen. Next. Selanjutnya ada potongan AA. Pada potongan ini kami memperlihatkan ruang makan untuk tinggi pondasi sampai lantai 1,25 m, untuk tinggi dari lantai ke ring balok 3,30 m dan tinggi dari ring balok ke atap 1,60 m. Next. Terus selanjutnya ada potongan BB. Pada potongan ini kami memperlihatkan ruang makan, kasir, dan toilet. Untuk tinggi dari pondasi sampai lantai 1,25 m. Untuk tinggi dari lantai ke plafon ada 3 meter. Untuk tinggi dari plafon ke ring balok ada 30 cm. Dari ring balok ke atap ada 1,60 m. Next.
Terus selanjutnya ada denah pondasi menerus. Pada bangunan ini menggunakan pondasi batu kali. Next, selanjutnya ada denah kolom dan slope. Pada bangunan ini kami menggunakan kolom beton ukuran 15 kali 15 dan slope berukuran 15 kali 20. Next, untuk selanjutnya ada denah ring balok. Pada bangunan ini kami menggunakan ring balok beton ukuran 15 kali 20. Next, untuk selanjutnya ada denah plat lantai. Next, untuk selanjutnya ada denah rangka atap. Di sini pada bangunan ini menggunakan struktur bambu tali, struktur besi pipa, dan besi 5/10. Next, untuk selanjutnya ada detail prinsip. Yang kami detail adalah pada bagian ruang makan, pada struktur pondasi menggunakan batu kali, lalu tembok menggunakan pasangan batu bata, lalu pada struktur atap urutannya yang pertama ada besi 5/10, lalu besi pipa, lalu bambu tali, lalu aluminium foil, lalu genteng bitumen, dan yang terakhir kaca. Untuk tinggi dari pondasi sampai lantai 1,25 meter, untuk tinggi dari lantai ke ring balok 3,30 meter, dan tinggi dari ring balok ke atap 1,60 meter. Next, untuk selanjutnya ada detail pondasi. Pondasi pada bangunan ini menggunakan pondasi batu kali dengan tinggi 1,25 meter dan lebar 1,5 meter. Next, yang selanjutnya ada aksonometri bangunan. Aksonometri bangunan ini terdapat alas, selanjutnya ada tembok, dan yang terakhir ada atap. Terus selanjutnya ada aksonometri struktur. Berikut urutan struktur ini terdapat fondasi batu kali, slope, kolom, tembok, ring balok, ispelang kayu, pipa besi, bambu tali, aluminium foil, genteng bitumen, dan yang terakhir kaca. Next. Untuk yang selanjutnya ada 3D struktur. Berikut urutan struktur ini terdapat fondasi batu kali, slope, kolom, tembok, ring balok, list pelang, pipa besi, bambu tali, aluminium foil, genteng bitumen, dan yang terakhir kaca. Next, berikut ini adalah 3D interior dari warung makan kami. Next, berikut adalah 3D eksterior dari warung makan kami. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.